Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Fauzia Harlesari, dan rekan saya, Yuda Adiatma Nugraha, akan membawakan topik-topik pada penelitian kualitatif pendidikan Islam. Uh, Penelitian kualitatif dalam konteks pendidikan Islam telah menjadi subjek yang semakin berkembang dalam literatur ilmiah. Melalui pendekatan ini, para peneliti dapat mendalami berbagai fenomena yang terkait dengan pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan pendidikan Islam dengan lebih mendalam. Karya ilmiah juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ragam topik penelitian kualitatif yang telah dijelajahi dalam konteks pendidikan Islam. Mode analisis literatur digunakan untuk menyusun kerangka pemahaman yang komprehensif tentang tren penelitian kualitatif dalam bidang ini. Oleh sebab itu, saya dan rekan saya, Yuda, akan menyampaikan beberapa bidang penelitian seperti bidang penelitian Al-Quran dan hadis tentang pendidikan, bidang penelitian filsafat pendidikan Islam, bidang penelitian sejarah pendidikan Islam, bidang penelitian manajemen pendidikan Islam, bidang penelitian kurikulum pendidikan Islam, bidang penelitian aktivitas pembelajaran dalam Islam, serta bidang penelitian tokoh pendidikan dalam Islam. Untuk selanjutnya, saya mempersilahkan rekan saya, Yuda Adiatma Nugraha, untuk membahas pada materi pertama. Silakan, Pak Yuda. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Fauziah yang telah memberikan kesempatan. Ya, ya dari 7 topik tadi, ya kita memulai dengan bidang penelitian Al-Quran dan hadis tentang pendidikan, ya, yang dimana posisi Al-Quran dan hadis dalam penelitian pendidikan Islam ini cukup serius, ya, dan cukup mendalam, ya, dimana Al-Quran itu yang jelas memiliki misi dan juga implikasi terhadap model kependidikan yang mempunyai gaya imperatif, motivatif, serta persuasif dinamis. Nah, yang dijadikan sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi melalui jalan yang membutuhkan proses yang manusiawi. Oleh karenanya, dalam menjalankan proses terhadap kependidikan itu bertumbuh pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah setiap individu pada peserta didiknya dengan cara bertahap, serta berkesinambungan tanpa melupakan terhadap kepentingan tuntutan perkembangan zaman serta nilai-nilai ilahiyah yang terkandungnya. Begitupun juga posisi hadis, ya. Adanya sebuah proses pendidikan Islam yang telah Nabi Muhammad SAW contohkan dalam masa hidupnya merupakan sebuah bentuk contoh yang harus diikuti dalam pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel serta universal, ya. Yakni menyelesaikan terhadap potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya dan dapat mengikuti pada kebiasaan masyarakat serta kondisi alam. Namun meski demikian, adanya proses pendidikan tersebut juga harus dibalut dengan adanya pilar-pilar akidah Islamiyah di dalamnya. Adapun untuk melakukan penelitian Al-Quran dan hadis, ya, tentang pendidikan Islam, ini memiliki syarat, ya, yang dimana syaratnya itu jelas memiliki bekal pengetahuan sesuai dengan objek penelitiannya. Ya, ini pengetahuan tentang keislaman atau usuluddin misalnya, kemudian juga memahami sejarah kehidupan intelektual para ulama, akrab dengan ilmu yang relevan, ya ini ulumul Quran dan ulumul hadis, juga pemahaman penelitian ilmiah pada umumnya, ya, yang dimana langkah untuk melakukan penelitian Al-Quran dan hadis tentang pendidikan Islam, yang pertama jelas harus menentukan judul yang hendak diteliti. Misalnya dasar-dasar pendidikan di dalam surat Al-Luqman, ya, ayat sekian, ya. Lalu meneliti formulasi judul, ya. Kayak misalnya tadi ketika kita telah membahas terkait dengan dasar pendidikan, maka yang diteliti itu adalah dasar pendidikannya, kemudian dikaitkan dengan ayat dan hadis yang hendak dikaitkan. Lalu menyusun identifikasi, batasan dan rumusan masalah, menentukan teknik pengumpulan serta analisis data, ya, sebagaimana penelitian pada umumnya. Ya. Ini beberapa contoh daripada judul penelitian Al-Quran dan hadis, ya, tentang pendidikan Islam. Yang pertama, konsep pendidikan Islam dalam Al-Quran dan hadis, menelusuri akar penggunaan istilah at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Ya. Juga misalnya dasar dan tujuan pendidikan Islam, ya, membangun landasan pijak dan rumusan menurut Al-Quran dan hadis Nabi.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia telah dari sudut pandang ayat-ayat tarbiyah dalam Al-Quran. Adapun mengenai topik bidang penelitian filsafat pendidikan Islam, ya, kedudukan filsafat ini, ya, khususnya dalam pendidikan Islam, merupakan sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan, di mana landasannya filsafat ini, gitu ya, filsafat pendidikan Islam ini, sebagaimana di dalam surat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari dasar itulah, gitu ya, maka metode atau topik filsafat pendidikan Islam ini yang menjadi sangat penting. Ya. Apa saja sih cabang daripada filsafat pendidikan Islam ini? Ya, mengingat bahwasanya filsafat ini sesuatu yang cukup mendasar juga. Beberapanya adalah metafisika, epistemologi, logika, etika, filsafat politik, estetika, teori nilai, gitu ya. Sehingga dari topik yang sangat luas tadi terkait dengan filsafat, gitu ya, kita bisa mengambil beberapa subnya lagi, gitu ya, berdasarkan cabang keilmuan yang ada di sini. Adapun mengenai objek penelitian, ya, di mana objek penelitian filsafat Islam ini segala sesuatu ya, yang ada kaitannya dengan pendidikan Islam maupun tidak, gitu ya. Maupun tidak di sini bukan berarti tidak ada hubungannya. Ada hubungannya namun tidak langsung. Ya. Untuk menjalankan penelitian ini, gitu ya, harus ada wawasan penting. Ya. Yang pertama itu wawasan terkait dengan paradigma kebenaran. Ya. Karena memang filsafat ini tidak lepas dengan kebenaran ya, atau mencari realitas kebenaran. Ya. Juga melakukan spesifikasi kegiatan penelitian, yang dimana spesifikasi ini bisa berupa refleksi penelitian pribadi, ya, atau berupa penelitian kepustakaan, atau misalnya menggunakan metode interpretasi. Kemudian untuk topik manajemen pendidikan Islam, ya, sebagaimana pengertian manajemen, ya, ya ini berkenaan dengan kegiatan menangani, mengurus, mengendalikan, mengarahkan, mengawasi, membimbing, dan menyelesaikan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Dan salah satu bentuk dan jenis organisasi atau lembaga yang dimaksud secara khusus bergerak dalam penyelenggaraan institusi dan aktivitas pendidikan Islam. Nah, dari situ akhirnya timbul istilah manajemen pendidikan Islam. Aspek-aspek penelitian manajemen pendidikan Islam ini juga cukup banyak ya, yang bisa kita ambil. Yang pertama, Al-Quran dan hadis tentang manajemen pendidikan Islam. Ya. Ini sedikit ada persamaan dengan topik yang sebelumnya, gitu. Namun khusus mengenai manajemen pendidikan Islam masuk ke topik ini. Kemudian pemikiran filosofis tentang manajemen pendidikan. Ya. Lalu sejarah manajemen pendidikan Islam, ya, sebagaimana misalnya contoh meneliti manajemen zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, dan khalifah-khalifah setelahnya, bahkan sampai ke dunia modern ini. Lalu manajemen kelembagaan dan manajemen pembelajaran, ya, yang dimana lembaga itu cukup beragam, yang karena keberagamannya itu jelas manajemennya pun juga ada perbedaan. Ya. Kemudian manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan Islam, ya. Lalu manajemen pembiayaan dan pendidikan Islam pun juga termasuk ternyata, bahkan manajemen lingkungan dalam pendidikan Islam, ya. Kalau dalam istilah lainnya itu behavior, itu artinya sesuatu yang mempengaruhi, gitu ya, daripada aspek manajemen ini dari aspek-aspek lingkungan. Adapun isu aktual ya, dalam pendidikan manajemen pendidikan Islam khususnya di Indonesia, ya, ini mengenai manajemen pesantren, ya, yang memang ini realitasnya sudah cukup lama di Indonesia, ya, bahkan bisa dibilang sebagai lembaga awal ya pendidikan Islam di Indonesia. Lalu ada manajemen madrasah, manajemen sekolah Islam, manajemen pendidikan Islam informal, manajemen pendidikan Islam non formal, manajemen perguruan tinggi Islam, gitu ya. Yang dimana semua lembaga ini punya karakternya masing-masing ya. Dan ini pun tidak menutup kemungkinan dengan model-model pendidikan Islam yang lain. Ya. Misalnya contoh manajemen pendidikan Islam melalui e-learning atau melalui platform yang lain, gitu ya, sesuai dengan
perkembangan zaman. Adapun ciri khas manajemen pendidikan Islam ya yang membedakan dengan manajemen lainnya, yang jelas cenderung berdimensi religius ya, artinya mengkaitkan Islam dengan aspek manajemennya, ya. Tidak sekedar manajemennya saja. Lalu secara umum bersifat sosiologis. Lalu jenis kepustakaan ya dan lapangan ya, jadi bisa menggunakan kepustakaan atau lapangan. Antara penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi manajemen pendidikan Islam ya masuk ke kualitatif maupun ke kuantitatif ya, tergantung nanti apa yang ingin diteliti. Lalu penggunaan alternatif jenis penelitian lain pun juga cukup beragam ya. Adapun langkah penelitian manajemen pendidikan dalam Islam ya, ini cukup beragam juga ya, yang harus kita bahas satu persatu ya. Namun secara singkat gitu, ada 5 jenis langkah gitu ya, yang harus kita perhatikan ya. Penelitian kepustakaan, eksploratif, deskriptif, korelatif, dan komparatif gitu ya. Nah, di antara kelima ini itu masing-masing punya langkah karakteristiknya masing-masing gitu ya. Alhasil tidak bisa kita menggunakan penelitian kepustakaan gitu ya dalam penelitian eksploratif ya, dan penelitian deskriptif itu digunakan ke korelatif ya. Begitu juga ke penelitian komparatif digunakan ke korelatif ya. Namun kelima langkah jenis langkah ini bisa memberikan kita insight baru gitu ya ketika hendak mengambil manajemen pendidikan Islam. Nah, mengenai topik bidang kurikulum pendidikan Islam, ya, kita bisa mengembalikan lagi terhadap pengertian kurikulum, ya, khususnya kurikulum pendidikan Islam ya, adalah bahan-bahan pendidikan agama Islam yang berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada siswa atau peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Gitu ya. Artinya harus menyentuh pembelajaran agama Islam dengan menggunakan prinsip dasar kurikulum pendidikan Islam ya, yang karakternya itu berjalin sempurna dengan ajaran Islam ya. Lalu membangun keseimbangan dunia dan akhirat, menempatkan pendidik dalam posisi terhormat, memperlakukan peserta didik sebagai pusat orientasi, dan bijaksana dalam menyikapi setiap perubahan. Apa saja yang bisa diteliti ya, mengenai kurikulum pendidikan Islam di Indonesia? Kurikulum pesantren, madrasah, kurikulum sekolah Islam, kurikulum perguruan tinggi keagamaan, kurikulum perguruan tinggi Islam. Gitu ya. Namun bukan berarti ini menutup ruang lingkup lembaga-lembaga lainnya, ya. Misalnya seperti masjid, gitu ya, atau misalnya seperti lembaga-lembaga online-online, gitu ya, dan juga lembaga-lembaga yayasan-yayasan yang di luar daripada kelima lembaga ini. Gitu. Adapun untuk identifikasi objek penelitian kurikulum pendidikan Islam, ya, contoh misalnya Al-Quran dan hadis tentang kurikulum pendidikan Islam. Ya. Bisa juga pemikiran filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam. Bisa juga sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam. Atau juga kita membahas kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Bahkan bisa lebih kecil lagi gitu ya, pendidikan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau bahkan lebih kecil lagi gitu. Kurikulum pendidikan di kota, atau bahkan lebih kecil lagi, kurikulum pendidikan di sekolah atau lembaga tertentu. Lalu pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam ya, ini pun juga sama, bisa per sekolah, bisa per lembaga, sesuai dengan wilayah yang akan diteliti. Mengenai langkah operasional untuk melakukan penelitian ini, ya, ini pun juga berbeda ya, ketika kita melihat daripada beberapa aspek kurikulum tersebut ya. Misalnya contoh penelitian religius tentang kurikulum pendidikan Islam, ya. Dia punya langkah tersendiri. Ya. Kemudian penelitian filosofis pun juga
punya langkah tersendiri. Ya. Penelitian historis tentang kurikulum pendidikan Islam ya, juga sama ya, ada langkah operasionalnya. Penelitian sosiologis tentang kurikulum pendidikan Islam punya langkah operasionalnya. Dan ini pembahasannya cukup panjang ya. Bisa kita bahas di lain waktu ya dengan tulisan-tulisan gitu. Tapi poin pentingnya adalah kita harus meneliti kembali judul atau tema tentang kurikulum ini masuk ke wilayah yang mana, gitu ya, agar nanti langkah penelitiannya itu sesuai. Nah, untuk bidang penelitian aktivitas pembelajaran dalam Islam, ya insya Allah akan dilanjutkan ya oleh rekan saya ya Ibu Fauzia Harlesari. Kami persilahkan. Mikrofonnya Bu. Untuk penelitian bidang aktivitas pembelajaran dalam Islam, boleh dibuka slide selanjutnya. Pengertian aktivitas pembelajarannya. Aktivitas pembelajaran adalah kegiatan secara terencana dan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh peserta didik di bawah pengarahan dan bimbingan pendidik dalam rangka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan. Tujuannya adalah untuk bermuara pada terwujudnya kebahagiaan hidup yang hakiki, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Objek penelitian dari aktivitas pembelajaran yaitu bisa peserta didik sebagai pembelajar, pendidik sebagai pemandu aktivitas pembelajaran, kurikulum atau materi pembelajaran, bisa juga metode pembelajarannya, evaluasi pembelajarannya, atau filsafat pembelajarannya, bisa juga tujuan pembelajaran atau manajemen pembelajarannya. Nah, karakteristik pada penelitian ini yaitu jenis penelitian, bisa objek penelitiannya, atau sumber data penelitian, pengumpulan dan analisis data penelitian, juga pelaku dan tujuan penelitian. Panduan ringkas penelitian tentang aktivitas pembelajaran melingkupi yang pertama mencari dan menentukan judul penelitian. Kemudian kita membatasi ruang lingkup atau fokus penelitiannya. Kita mau batasi di poin apa, di tema apa, di topik apa. Kemudian setelah itu menyusun rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Setelah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dikumpulkan, disusun, kemudian kita mengumpulkan dan menganalisis data penelitian. Setelah terkumpul juga dan teranalisis data penelitiannya, maka kita bisa menyusun proposal dan laporan penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah bidang penelitian sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari kurun waktu ke waktu, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa kini, masa sekarang ya. Nah, di sini kita bisa lihat periodisasi sejarah pendidikan Islam. Sebenarnya ada 3 periodisasi yang paling umum yang digunakan dalam kajian sejarah pendidikan Islam. Yang pertama adalah periodisasi yang mengacu pada pergantian kekuasaan. Dalam periodisasi model ini, perkembangan pendidikan Islam dibagi lagi menjadi 7 bagian, yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian pendidikan Islam pada masa 3 kerajaan besar ya. Kemudian juga ada pendidikan Islam pada masa penjajahan Barat. Dan yang terakhir, untuk yang periodisasi pertama adalah pendidikan Islam pada negara bangsa. Tuh. Nah, untuk yang kedua, model periodisasi yang kedua yaitu periodisasi yang lebih mengacu pada satuan waktu yang dilalui sejarah peradaban Islam secara umum. Di sini sejarah pendidikan Islam dibedakan menjadi 3 periode. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa klasik atau
sekitar 600 sampai 1250 Masehi. Masa yang kedua adalah pendidikan Islam pada masa pertengahan, yakni di tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Atau pendidikan Islam pada masa modern, yaitu dimulai sejak 1800 Masehi hingga saat ini. Dan ini adalah periodisasi yang ketiga yang merujuk pada dinamika kualitatif pendidikan. Pendidikan Islam itu sendiri, model ini melahirkan periodisasi. Yang pertama adalah pendidikan Islam pada masa peletakan dasarnya. Kemudian pendidikan Islam pada masa perkembangan awal. Yang ketiga, pendidikan Islam pada masa kejayaan-kejayaan Islam ya. Masa Andalusia, masa Utsmani ya seperti itu. Kemudian pendidikan Islam pada masa kemandekan. Jadi sempat terjadinya kejayaan kemudian stuck. Nah, itu masuk kepada pendidikan Islam masa kemandekan. Dan yang terakhir adalah pendidikan Islam pada masa pembaharuan. Nah, karakteristik penelitian dalam sejarah pendidikan Islam yaitu bisa berdasarkan sifat data atau fakta sejarah, kemudian juga keterkaitan antara variabel penelitian atau subjektivitas proses dan hasil penelitian itu sendiri. Nah, ini dia sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian sejarah pendidikan Islam. Yang pertama kita bisa menggunakan sumber data formal atau sumber data informal, sumber data primer, sekunder, atau sumber data tertulis maupun sumber data yang tidak tertulis ya. Baik, ini adalah langkah penelitian sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam atau bagian atau cabang dari sejarah secara umum yang mengkhususkan diri tentang fenomena pendidikan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, metode penelitian dalam kajian sejarah pendidikan Islam tidak berbeda dengan cabang-cabang kajian sejarah lainnya. Misalnya nih, Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa langkah-langkah metodologis dalam kajian sejarah dapat disederhanakan dalam lima topik, ya, 5 bagian. Yakni yang pertama adalah pemilihan topik, yang kedua pengumpulan sumber, ya, dan yang ketiga verifikasi sumber, sedangkan yang keempat adalah interpretasi, dan kemudian yang kelima adalah penulisan sejarah itu sendiri. Baik, ini pokok bahasan yang terakhir ya mengenai bidang penelitian tokoh pendidikan dalam Islam. Tujuan penelitian tokoh sesungguhnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep, dan teori dari seorang tokoh yang dikaji. Nah, ini salah satunya juga untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang persepsi, misalnya persepsi atau motivasi atau aspirasi dan ambisi dan bahkan prestasi dari sang tokoh tentang bidang yang digelutinya. Ini bisa termasuk dari tujuan penelitian tokoh. Selanjutnya adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan objektif tentang teknik dan strategi atau kita biasa menyebutnya metodologi yang digunakan dalam melaksanakan bidang yang digeluti. Ini kalau sang tokoh tidak punya karya tulis, melainkan yang ada adalah aktivitas sosial keagamaan yang ada hubungannya dengan living Quran. Nah, itu bisa merupakan bagian dari tujuan penelitian tokoh. Nah, ini untuk menunjukkan orisinalitas pemikiran, sisi-sisi kelebihan atau kelemahan sang tokoh yang dikaji berdasarkan ukuran-ukuran tertentu, sehingga kita bisa memberikan nilai kontributif secara akademik untuk kajian-kajian berikutnya. Poin selanjutnya adalah untuk menemukan relevansi dan kontekstualisasi pemikiran tokoh yang dikaji dalam konteks kekinian. Nah, kita bisa mempertimbangkan ya, pertimbangan kalau kita mau ngambil topik penelitian tokoh adalah 1, popularitas. Aspek popularitas ini penting sebab ketika tokoh yang dikaji tidak populer, rasanya menjadi kurang menarik dan implikasi dari kajiannya terkesan kurang signifikan ya.
Seseorang tokoh bisa populer biasanya karena ia punya karya yang unik, kemudian punya media yang mempopulerkan, apakah lewat media cetak, elektronik, atau lewat muridnya. Kalau zaman sekarang juga bisa melalui media sosial ya. Ya, poin selanjutnya adalah pengaruh. Pemikiran tokoh juga bisa dilihat dari beberapa banyak masyarakat yang terinspirasi dari pemikiran tokoh tersebut. Next. Bisa juga kontroversial, misalnya aspek kontroversi ini penting dipertimbangkan dalam sebuah penelitian tokoh. Keunikan, aspek uniqueness, atau intensitas di bidang kajian yang hendak diteliti, relevansi dan kontribusi pemikirannya dengan konteks kekinian, itu juga merupakan hal-hal yang bisa dipertimbangkan untuk memilih kajian tokoh yang mau kita ambil. Next. Sudah, Pak Yuda? Langkah-langkah metodologi dalam riset tokoh. Satu, menentukan tokoh yang dikaji, kemudian menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas dan eksplisit dalam judul riset. Yang ketiga, mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak kita teliti. Kemudian melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut. Jadi kita identifikasi pemikiran tokoh tersebut. Kemudian next. Yang terakhir adalah melakukan analisis dan kritis terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti dengan mengemukakan keunggulan dan kekurangannya sudah tentu menjadi argumentasi yang memadai serta menjadi bukti-bukti yang kuat. Kesimpulannya, secara garis besar ada 7 topik penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam ya, teman-teman sekalian. Yaitu yang pertama, bidang penelitian Al-Quran dan Al-Hadis tentang pendidikan. Yang kedua, bidang penelitian filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, bidang penelitian sejarah pendidikan Islam. Yang keempat, bidang penelitian manajemen pendidikan Islam. Yang kelima, bidang penelitian kurikulum pendidikan Islam. Yang keenam, bidang penelitian aktivitas pembelajaran dalam Islam. Dan yang terakhir, yang baru saja saya bawakan adalah bidang penelitian tokoh pendidikan dalam Islam. Demikian materi tentang topik-topik penelitian kualitatif yang kami bawakan. Saya dan Pak Yuda mengucapkan terima kasih. Demikian, semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan Pak Yuda. Ya, terima kasih kepada Bu Fauzia, juga rekan-rekan semua yang telah menyimak. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan kami yang sangat singkat ini memberikan sedikit insight dan membantu penelitian kita semua. Gitu ya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Gitu ya. Rekan-rekan bisa komen, gitu ya, dan insya Allah kita bisa melakukan tanya jawab di channel tersebut ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.